Ada satu cerita. Ada seekor anak kambing. Ada seekor anak kambing tanya kepada induknya, "Wahai induk, wahai ibu," ya di bahasa itu ya, "Wahai ibu, kenapa saya ini dan teman-teman saya yang kecil-kecil di dunia ini kok namanya cuma satu? Induknya mana-mana tetap nama anak itu kambing. Kenapa?" Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu Allahumma salli wa sallim alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, di malam Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia di muka bumi, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di satu majlis bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan wasilah kumpul kita di malam hari ini, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah berkat perkumpulan kita di malam hari ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mensyafaati kita di dunia hatta akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para sesepuh, orang tua kita, asatidah yang hadir di tempat ini. Mungkin ada juga dari apart pemerintahan, sipil, militer. Tak lupa juga kepada guru kita yang selalu kita panuti apa menjadi nasihat-nasihatnya, yaitu Ustadz Fahmi Atik Ibn Kiai Haji Saiful Hadi, yang insya Allah Allah panjangkan usia beliau, juga orang tua beliau dalam keadaan sehat walafiat, dicukupi semua kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi sifat sabar membimbing kita sebagai santri-santri beliau semua, yang insya Allah kita menjadi orang bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf kepada sesepuh para tetua yang di sini yang tidak bisa sebut satu persatu namanya, bukan berarti saya tidak hormat. Yang jelas, satu untuk meningkat waktu, yang kedua tidak hafal namanya. Di sini kenapa saya tadi kata Ustaz Fahmi mengatakan masuk ke Linggau yang tidak masuk schedule saya untuk acara agenda saya di Jambi, karena magnet itu plus minus ya, kutub plus dan kutub minus, karena sama-sama namanya Fahmi, tertarik. Yang menarik biasanya yang lebih kuat ilmunya, kuat pengaruhnya, kuat wibawanya, sehingga yang lemah tertarik. Alhamdulillah, berkat beliau lah insya Allah kita semua yang ada tempat ini termasuk orang-orang yang tertarik berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk kepada tema yang akan saya bawakan, sedikit menambahkan tadi masalah wasilah. Ada nama obat Prokol, ya. Ada nama obat Saridon, ada nama obat Antangin, ada obat macam-macam ya. Obat sakit kepala itu mungkin ada 7 atau 12 macam atau 15 macam obat sakit kepala. Di waktu kita sakit kepala, saya minum Saridon, Ustadz Fahmi minum Puyer bintang 7. Ya, ada lagi lainnya minum dengan obat-obat lainnya.
Semuanya baik. Saya kebiasaan minum Saridon, minum bir yang 7, tidak baik saya. Karena apa? Saya merasa obat tadi itu cocok buat diri saya. Bahkan sampai saya merasa yang menyembuhkan penyakit saya ini obat Saridon yang saya minum tadi itu. Padahal Allah berfirman, wa idza maridu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, obat yang kita minum, dokter A, dokter B, dokter C tadi itu, yang kita tuju tadi, bukan mereka yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya obat tadi, dan dokter itu wasilah. Jadi kalau orang bilang hidup tanpa wasilah, keliru, tidak ada, pakai wasilah. Saya kepengen makan sate kambing misalnya, tapi tidak mau masak, tidak mau bikinnya, punya duit, saya datang ke warung beli, wasilah ini. Wasilah warung sate, saya makan sate, wasilah. Jadi hidup di dunia penuh dengan wasilah. Saya pakai baju yang saya pakai ini, bukan saya menenun dari kapas menjadi benang, menjadi kain, mewarna, menjahit, enggak. Kita ini orang yang serba instan, mau tahu jadi. Dulu kalau orang-orang dulu ya, kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu, orang tua kita itu senangnya membuat sendiri, bikin. Mau makan mie, bikin mie. Kita enggak. Mie instan. Susu cari instan, kopi instan, bahkan ilmu minta yang instan. Ini kita. Ilmu instan. Loh, kok bisa Beb? Kalau orang-orang yang tidak instan itu orang yang belajar di pondok pesantren, di sekolah-sekolah. Tapi orang sekarang tidak mau. Oh, itu kuno, pondok pesantren kuno, sekolah kuno. Yang instan sekarang apa? Pakai Kiai Google. Ini instan. Ini semua ini termasuk wasilah. Jadi tidak mungkin kita hidup di dunia lepas dari wasilah. Nah, sebaik-baik, semulia-mulia, sesempurna-sempurna wasilah kita di dunia ini, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Setiap manusia yang hidup di dunia, siapapun mereka, entah itu muslim, non-muslim, kalau kita tanya, Mas, Bang, kalau Anda hidup di dunia, terus Anda meninggal, mau kemana? Pasti jawabannya surga. Tidak ada. Terus orang dia, saya tidak mau, saya mau ke neraka. Tidak ada. Walaupun dia beriman, maunya surga. Lah, surga ini milik siapa? Allah jangan ciptakan jannah itu siapa? Laulaka ya Muhammad lam khulaqtul aflak. Hanya untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ikut baginda Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikut baginda Muhammad, wasilah. Jadi hidup di dunia harus dengan wasilah. Seperti saya di malam hari ini bisa masuk ke masjid ini bersama antum semua ini, wasilah. Guru kita Ustadz Fahmi yang membawa saya ke tempat ini. Nah, ini termasuk wasilah. Jadi nonsen orang bilang hidup tanpa wasilah, tidak mungkin. Pasti ada wasilahnya, harus dengan wasilah. Ya, itu sedikit aja. Sekarang kita masuk ke apa yang saya bahaskan ini. Ada satu pepatah mengatakan khairun nas yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kata-kata khairun nas, sebaik-baik manusia yanfa'u linnas, bermanfaat untuk orang lain. Berarti bukan hanya bermanfaat untuk orang muslim, untuk semua manusia. Nah, apa manfaat itu? Manfaat seorang manusia ini akan terlihat setelah orang tadi meninggal dunia. Ya, ada satu cerita begini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para guru-guru yang ada di tempat ini. Saya mohon maaf karena dia sediakan tempat di atas saya ini. Sebetulnya kurang nyaman dulu di atas ini. Enak dulu di bawah atau berdiri mestinya. Tapi mohon maaf, ini cuma imtithal amr, ya, menjalankan perintah. Kalau orang Inggris mengatakan dawuh, ya, menjalani dawuh. Ya. Apa tadi? Oh. Ada satu cerita. Ada seekor anak kambing. Ya.
Anda seekor anak kambing tanya kepada induknya, wahai induk, wahai ibu, ya di bahasa kita, wahai ibu, kenapa saya ini dan teman-teman saya yang kecil-kecil di dunia ini kok namanya cuma satu? Induknya mana-mana, tetap nama anak itu kambing. Kenapa? Tapi manusia kok enggak? Ada namanya Edi, ada yang ada yang namanya Fahmi. Loh betul kan manusia? Iya. Ada yang namanya Hendrik, ada yang namanya Ronaldo. Kenapa kok beda? Kok kambing cuman kambing, Bu? Ini gimana, Bu? Ini tidak adil. Gimana? Protes kita. Ayo kita demo. Biasanya kalau kambing demo. Kambing gitu. Demo semua. Subhanallah, kata ibunya, nak, kamu tenang aja, nak. Jangan bingung. Memang sudah takdirnya manusia itu ada nama satu persatu. Kalau kita enggak, tetap satu. Cuman bedanya kalau manusia itu dia punya nama macam-macam di waktu hidup. Setelah dia meninggal dunia namanya satu. Yang tadi namanya Fahmi meninggal jadi mayit. Yang namanya Hendrik meninggal jadi mayit. Yang namanya Susi meninggal jadi mayit. Cuman satu nama saya meninggal. Dan berani saya tahu maksud Edi. Makanya saya ditutup sedikit dah. Takut nanti gak ada diantar nanti saya doa. Tapi beda dengan kita, katanya. Kamu di waktu masih hidup di dunia nama kamu kambing, tapi setelah kamu meninggal dunia namamu banyak. Ada sate kambing, ada kambing guling, ada gulai kambing, ada tongseng kambing, macam-macam. Kita bayangkan, ya. Ini berarti kan lebih mulia kamu. Apa sih dunia ini? Tidak ada manfaatnya. Yang penting itu setelah dia kamu meninggal itu yang penting. Dikenal banyak orang dan bukan cuma nama aja. Tempat kamu lebih mulia dibanding manusia. Manusia meninggal siapapun namanya tetap mayat dan tempatnya di alam kubur. Tidak ada tempat lain. Masa ada mayat terus taruh di atas lemari? Tidak ada. Atau dia masuk di dalam satu ruangan di kamar? Tidak ada. Tetap di makam tempatnya. Tapi kalau kamu sudah meninggal dunia, namanya jadi macam-macam. Bahkan tempat kamu di restoran besar, tempat kamu loh. Dimakan restoran besar, makin mahal harga kamu. Restoran kecil masuk, warung masuk, dapur masuk. Nah, bahkan jadi rebutan manusia. Mahal harga kamu, jangan takut dunia. Ini filosofis. Ya, maksudnya apa nih? Kaitan dengan manusia manfaat, makanya sebaik-baik manusia bermanfaat orang lain. Maksudnya manusia itu akan berharga dirinya di waktu hidup di dunia ini menjadi orang yang manfaat. Yang ada manfaatnya, hidup dia menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menerapkan dirinya dimanapun dia berada. Dengan keluarga hidup bersama bisa harmonis. Dengan tetangga bertegur sapa, di masyarakat hidup sama-sama, di kantor, di mata hidup bisa manfaat dan dia dicari oleh orang lain. Itu setelah dia meninggal dunia banyak yang menangis, dikenang, maka adanya haul. Karena hidup di dunia baik, tapi kalau tidak baik dia mayat tadi itu sudah ditinggal begitu saja kalau amalnya tidak baik. Nah, makanya jadikan diri kita termasuk orang-orang yang baik dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya apa? Kebaikan kita di dunia modal utama keselamatan hidup kita di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pangkat tidak menjadi jaminan. Harta benda tidak menjamin. Umat yang banyak tidak menjamin. Gagah, ganteng, cantik tidak menjamin sama sekali. Tetapi yang menjamin amal kita di dunia, menjamin kehidupan kita di akhirat. Kita bayangkan di waktu kita manfaat di dunia. Contoh aja kita di sini. Mohon maaf, contoh aja yang paling mudah kita ambil ya. Seperti Ustaz Fahmi ini. Di waktu beliau ada di pondok atau di masyarakat sini, orang sini gampang untuk menerima dan manfaat. Di waktu beliau ada tugas keluarlah misalnya ke Jambi kah, ke Palembang atau ke Padang atau kemana, orang pada cari, gimana ya, kok gak pulang-pulang ya?
Ini kita lagi butuh. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita baik di dunia itu banyak yang membutuhkan diri kita. Kalau kita tidak baik di dunia kita, sudah kita ada seolah tidak ada. Bahkan dikatakan orang yang tidak manfaat di dunia hidupnya seperti orang mati. Tidak dianggap. Wujud ada, tapi orang tidak mengenalnya, tidak mau tahu dia, dan bahkan tidak mau dekat. Seperti apa? Seperti mayat. Mayat tapi hidup. Nah, ini tugas kita. Jadikan diri kita ini manfaat untuk orang lain dengan cara bagaimana? Apa yang bisa menjadikan diri kita untuk menyempurnakan kehidupan di dunia, jadikan diri kita manfaat untuk orang lain. Ya. Bahkan dikatakan Sayyidul Qaum khadimuhu. Ini menunjukkan bagaimana berharganya seorang manusia. Sayyidul Qaum khadimuhu, seorang pemimpin. Entah pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin umat, pemimpin apapun, pemimpin diri sendiri. Jadikan diri waktu Anda menjadi seorang pemimpin sebagai apa? Kalau bahasa Jawanya kawulo, apa? Pelayan. Pelayan untuk yang dipimpin ya. Ustaz Fahmi sebagai kepala atau sebagai pengasuh pondok pesantren. Beliau sebagai pelayan daripada yang ada pada pesantren itu. Dia asatid para guru-gurunya, beliau jadi sebagai pelayannya, kepada santri-santrinya sebagai pelayannya. Maksudnya apa? Sebagai pelayan itu bisa menaruh dirinya sebagai orang-orang dimanapun dia masuk, dimanapun dia duduk bisa masuk. Ini agak sulit ini. Yang agak sulit semacam itu. Kadang mohon maaf yang di zaman now ini sekarang, di zaman modern, zaman milenial, milenial ini sekarang, orang itu duduk kalau tidak sejenis dengan tidak sekufu dengan dirinya, rasa gatal badan itu. Misalnya kebetulan Allah berikan saya kekayaan misalnya, duduk dengan orang yang dibah dengan ekonomi di bahasa saya, wah gelisah dulu saya. Itu terjadi pada sekali. Punya pamor, punya satu umat yang banyak, duduk dengan masyarakat biasa, oh tidak mau. Harus dimuliakan, disanjungnya, dielu-elukan. Nah ini orang semacam itu dikatakan oleh kambing tadi tidak manfaat. Yang mengatakan kambing tadi, nak jangan takut, nak, kamu lebih mulia. Kalau kehidupan kita di dunia tidak baik, lebih mulia kambingnya ketimbang diri kita. Padahal Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sesempurna-sempurna membuat bentuk makhluknya Allah, sebaik-baik bentuk makhluknya Allah adalah manusia. Tetapi kalau tidak bisa manfaat dirinya, di ayat lain Allah mengatakan kal an'ami bal hum adall. Ya seperti induk kambing tadi mengatakan, kalau tidak bisa menerapkan dirinya dan tidak manfaat untuk orang lain, lebih baik binatang. Lebih mulia binatang pada dirinya. Nah inilah berarti kalau hidup kita baik di dunia, kita sampai meninggal dunia, kita menjadi orang-orang yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan kita barokah. Hidup kita itu barokah. Nah, ini yang kadang orang mencari. Saya mau jadi barokah. Saya mau barokah kepada para kiai, para habaib, para asatid. Saya mau datang kepada dia, orang tua saya mau mencari barokah. Ini kita sering mengucap barokah, tapi tidak tahu barokah itu apa, tidak paham kita. Barokah, bisa bekas seorang kiai air diminum, sisa makan dia dimakan. Apa? Barokah. Tanya, apa itu barokah? Tidak tahu barokah itu apa. Nah, karena kita tidak tahu barokah, maka kadang sesuatu yang kita makan ini seolah-olah hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan. Nah, kita harus tahu. Supaya hidup kita ini manfaat dan barokah itu harus tahu apa itu barokah. Judulnya malam ini semua contohnya kambing semua aja ya. Ya, karena siapa tahu nanti malam ini ada sate kambing juga ya. Jadi kita berbicara masalah kambing aja. Kenapa saya bagi masalah contoh kambing? Karena kebanyakan hampir ya bukankah semua para rasul ini training pertama dari Allah ya. Dites oleh Allah pertama, yaitu semua para nabi adalah penggembala kambing. Kenapa kok bukan sapi? Kenapa kok bukan ayam? Karena sesulit-sulit menggembala itu kambing.
Kalau itik ya atau sapi itu satu kepalanya jalan, yang lain ikut. Itik juga gitu. Yang dia jadikan kepalanya, jadi pemimpinnya jalan ke sana, ikut belok-belok semua. Tidak ada yang lepas. Tapi kambing, oh subhanallah. Yang satu ke sana, yang satu ke sana, kadang duduk yang satu, kadang lari ke sana. Itu menunjukkan menjadi seorang pemimpin itu kalau belum training dengan menggembala kambing, tidak mungkin berhasil bisa membimbing manusia. Semacam itu. Karena lebih kelihatan betul kali hidup kambing tadi lebih sulit membimbing manusia daripada kambing tadi itu. Syekh Ibrahim Ibn Adham ya pernah berjumpa dengan satu orang dari golongan zindik. Golongan zindik ini orang yang tidak mempercayai Islam. Jadi hukum Islam dianggap sesuatu keliru. Dianggap itu semua ngawur gitu ya. Sekali waktu orang zindik ini datang kepada Syekh Ibrahim Ibn Adham mengatakan, "Ya Syekh, engkau ada seorang guru yang mengajarkan satu hal yang bid'ah. Hal yang keliru yang kau ajarkan, yang sesat. Engkau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Kata Syekh Ibrahim Ibn Adham mengatakan, ini seorang alim di zamannya, ulama besar Ibrahim Ibn Adham ini. Wahai fulan, apa kesalahan saya apa? Sehingga engkau mengatakan aku mengajarkan satu hal yang bid'ah, hal yang sesat. Apa? Engkau mengeluh-elukan bahwa sesuatu itu ada barokah, bekas dari orang barokah. Berdoa barokah, isu barokah, ini mana? Barokah itu fiktif, tidak ada barokah itu. Oh, kata. Kalau engkau bisa membuktikan barokah itu ada, coba terangkan pada saya, kata zindik ini. Ya, begini ya, si fulan, kata Syekh Ibrahim Ibn Adham, karena engkau bertanya, akan kujawab. Tapi pertanyaan kamu akan kujawab dengan pertanyaan juga. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaanku, yaitu jawaban untuk dirimu. Oke. Ditanya sama Syekh Ibrahim Ibn Adham, si fulan, engkau pernah melihat kambing tak? Oh, kambing banyak di kampung saya, Pak. Tahu jelas kambing itu. Domba tahu sekali saya. Oke lah. Engkau pernah melihat anjing tak? Oh, lihat anjing, saya tahu anjing. Dengan jelas saya tahu anjing. Oke lah, kalau engkau tahu, terus apa hubungannya dengan barokah tadi? Sebentar, kata dia. Kamu jangan emosi dulu, sebentar, tunggu. Ini akan memberikan kepadamu jawaban supaya kamu langsung terbuka, faham kamu ini. Oke lah, apa? Saya mau tanya, wahai si fulan, kambing itu jumlahnya dengan anjing banyak mana? Banyak kambing, jelas banyak kambing. Loh, bukannya kalau anjing itu melahirkan banyak, kalau melahirkan banyak anjingnya. Kadang satu induk anjing bisa melahirkan sampai 7 anak. Kalau kambing maksimal 3 anak. Loh, kok bisa banyak kambingnya? Ini kamu keliru. Enggak betul ini, katanya. Terjadi adu argumen. Yang banyak melahirkan itu anjing. Kambing cuma sedikit, tapi kenapa engkau mengatakan waktu saya banyak, mana aku bilang banyak kambing? Dia bingung, berpikir, iya, saya mengatakan banyak kambingnya, sedangkan yang melahirkan banyak anjingnya. Oke lah, sekarang gini, kalau engkau masih ragu, saya mau tanya, kira-kira adakah di kampung kamu, di daerah kamu, di waktu ada walimatul akid atau walimatul haji atau walimatul safar atau walimah apapun, acara apapun, adakah satu acara walimah yang disembelih anjing? Jadi walimatul akikah yang dipotong anjing. Ada? Enggak ada. Nah, yang dipotong apa? Kambing. Oke lah. Kalau akikah itu, kalau yang lahir anak laki-laki, berapa kambingnya? 2. Kalau perempuan 1, adakah kira-kira yang dipotong itu anjing? Tidak ada. Ini karena yang lahir anak laki-laki, potong anjing 2 atau 5, tidak ada.
Terus kebetulan ada pondok pesantren Arisalah di Jambi, di Linggau, mengadakan satu acara sholawatan. Setelah itu bikin satu haflah tadi, terus makan apa dipotong? Kambing. Waduh, kambing. Insya Allah, amin. Terus ada orang pernikahan, ada orang segala macam acara semua yang dipotong kambing. Belum lagi bulan depan, ya, Idul Adha. Apakah diperintahkan potong anjing satu dunia? Tidak, kambing yang dipotong. Satu dunia potong kambing semua. Belum lagi di kampung kita ada yang jual warung sate kambing, gulai kambing, ya, tengkleng kambing, bos macam-macam kambing, guleng kambing, bantal kambing, wah kambing lah, macam-macam. Tapi kenapa kambing makin dimotong makin banyak, sedangkan dia melahirkan sedikit? Anjing yang melahirkan banyak, kamu lihat sedikit di kampung kamu. Kenapa? Ini namanya barokah. Namanya barokah. Sebabnya apa? Kok bisa menjadi semacam itu? Kambing yang dipotong, yang jumlah sedikit dipotong makin banyak, tetapi anjing yang lahirnya banyak tidak pernah dipotong, kemarinnya jumlahnya makin sedikit. Karena apa? Karena kata Syekh Ibrahim mengatakan, wahai manusia, wahai si fulan, ketahuilah kenapa semacam itu. Karena kambing ini adalah seekor binatang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu aturan-aturan yang Allah tentukan. Diatur Allah siang untuk istirahat, siang untuk berusaha, malam untuk istirahat, diatur. Kambing ikut. Jadi kambing itu di waktu pagi hari sampai sore hari keluar mencari makan. Setelah menjelang maghrib masuk ke dalam rumah, tidak keluar lagi di kandangnya situ. Duduk sampai menjelang jam 9, jam 10, nyalain AC, masuk dalam kamar, kambing tadi siap-siap untuk tidur. Ambil selimut, terus masuk ke tempat tidurnya, naik ke tempat ranjangnya, pasang selimut, bismika Allahumma ahya, bismika amut, tidur kambing tadi itu. Jam 9, jam 10. Untuk apa? Untuk nanti jam 3, jam 4, setengah 4 pagi, di waktu fajar menyingsing tadi itu, di waktu akan timbul fajar tadi, tahu bahwa Allah memerintahkan malaikat pembagi rezeki barokah tadi itu turun. Kambing bangun. Di waktu jam 3 tuh, alhamdulillah ahyana ba'da ma ambatana ila nujur, turun kambing tadi itu. Hidup. Wah. Kambing. Jam 3, jam 4 menjemput barokah tadi, jemput kambing tadi itu. Beda dengan anjing. Di waktu kambing jam 10 tidur, anjing teriak-teriak. Anjing teriak-teriak sampai jam 3. Capek jam 3, kambing bangun, anjing tidur. Malaikat bagi rezeki barokah tadi didapat oleh kambing. Setelah waktunya habis sampai duha selesai, malaikat beri rezeki bangun, pindah ke langit lagi, anjing baru bangun, tidak dapat apa-apa. Karena apa? Didapat oleh kambing barokah. Jadi barokah itu yaitu bertambahnya amal kebaikan, bertambahnya usia, bertambah amal kebaikan, itu barokah namanya. Anda seperti manusia-manusia di zaman-zaman sekarang yang ada di negeri-negeri lain tuh, makin tua makin jadi. Ya? Di waktu malam bangun, saya bangun malam apa? Main catur. Saya bangun malam, saya duduk dengan warga apa? Membicarakan orang lain. Nah, atau main HP. Ini mungkin juga terjadi di saya juga itu ya. Kita jujur aja lah. Tapi di waktu-waktu barokah tadi kita banyak tidurnya. Nah, sehingga kita merasa hidup ini sulit. Hidup sulit. Kenapa ya? Sudah usaha, tidak dapat-dapat. Sudah taat, tidak dapat-dapat. Karena cara main itu kita keliru. Ada aturan main yang Allah telah aturkan pada diri kita, yang itu kita langgar semuanya. Allah bagikan rezeki di waktu pagi kita tidur. Di waktu orang bekerja, kita tidur di rumah.
Di waktu orang tidur kita bekerja, loh aneh lagi. Mohon maaf ya, kalau shift malam lain ya. Shift malam lain, ada tugas masing-masing. Tapi yang tidak ada shift ini loh yang saya gumun. Bahkan kadang subhanallah, mohon maaf ini para bapak-bapak, para laki-laki ya. Itu kadang subhanallah, di waktu malam hari itu rumah di kadang kosong. Tidak pernah ada di rumah, ada di luar terus dengan teman-temannya. Sehingga tidak pernah bangunin keluarganya untuk sholat tahajud, untuk sholat subuh berjamaah, tidak pernah. Karena apa? Di waktu untuk sholat subuh kita baru pulang, baru tidur. Sehingga orang rumah juga tidak bangun. Di waktu dimana orang luar baru sebentar, saya baru mulai tidur. Karena kita ngatur acaranya keliru. Sehingga tidak ada manfaatnya. Kalau kita bisa mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jalankan dengan sempurna tadi, pasti manfaat untuk orang lain, keluarga, terutama keluarga. Karena keluarga itu tanggung jawab kita, khususnya para bapak-bapak yang sudah berkeluarganya, tanggung jawab. Kadang mohon maaf, kita ini kadang merasa sayang, saya sayang dengan anak saya, cinta dan sayang sekali dengan anak saya. Tadi saya baru cerita sama Ustaz Atik, sama Ustaz Fahmi, sama Ustaz Edi tadi, saya menceritakan bagaimana saya melepas anak saya yang putri tadi, yang baru menikah, saya lepas dapat orang Jakarta. Dengan saya kondisi saya di Solo, melepas anak sangat rindu saya ini, berat rasanya. Tapi sudah apa boleh buat, mengenai anak perempuan harus kita lepaskan. Ya. Tapi kadang kita ini cintanya sama anak, sayang sama anak kadang keliru kita ini. Apalagi mohon maaf di waktu misalnya pas cuaca dingin. Jam 4 azan subuh atau jam 4:15 atau jam setengah 5 azan subuh, kita bangun, kesian anak kita, nantilah terus ditutup lagi selimutnya, kesian, biar saya dulu, kan subuh sampai jam 5, nanti jam 5 baru kita bangunin. Itu bukan sayang kita, justru kita menjerumuskan anak kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sayang kepada Allah, kepada anak-anak kita, didik anak kita sesuai dengan didikan para ulama-ulama Allah dengan cara baginda Muhammad SAW. Di waktunya bangunkan. Jangan sampai kita sayang di dunia, di akhirat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak kita. Bangunkan anak, ayo anak bangun salat. Bahkan Rasul mengatakan untuk memerintahkan anak kita sholat itu, dia usia menginjak 8-10 tahun boleh dipukul. Tapi dengan pukulan tempat-tempat yang tidak berbahaya, di tangan atau di kaki, dan pukulan yang tidak membekas. Tuh jangan dipukul dengan kayu yang keras, jangan. Ya kasih peringatan maksudnya gitu. Karena apa? Supaya anak kita ini terdidik untuk tepat waktu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak kita terdidik, berarti hidup kita ini manfaat. Sebagai orang tua manfaat, karena anak ini yang akan membuat nanti kita ke surga atau neraka juga dari anak-anak kita dan istri-istri kita juga. Ya, ini harus kita perhatikan. Jadi kita ini harus menjadi orang-orang yang tahu bagaimana tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita peraturan. Seperti kita di Indonesia. Kalau kita warga Indonesia yang benar, kita rakyat Indonesia, kita harus patuh dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dengan Pancasila dan UUD 45 harus kita pegang. Tidak cocok dengan Pancasila dan UUD 45, keluar dari Indonesia. Ini peraturan. Saya orang Indonesia, mau saya turunkan Pancasila, saya mau ganti misalnya dengan burung dara misalnya. Ya dikeluarkan dari Indonesia kita. Tidak boleh lah, itu peraturan Indonesia macam itu kok. Ini harus kita akui gitu loh. Ini peraturan negara. Di dunia pun Allah bikin peraturan juga. Kalau engkau mau hidup di duniaku ini, Allah ada peraturan yang apa? Islam. Tidak mau keluar dari dunia. Mau kemana? Mau ke Pluto, punya Allah juga. Mau kemana? Ke Mars, punya Allah juga. Mau kemana kita? Kalau misalnya Allah bikin peraturan, tidak mau harus keluar dari dunianya Allah SWT. Mau kemana kita? Tidak ada tempat lain, karena semua ciptaannya Allah. Maka ikutlah peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam. Apa peraturan Allah Islam tadi? Islam adalah sesuatu ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW yang tidak bisa terlepaskan daripada ikut kepada Rasul. Seperti ayat saya bacakan tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ila akhir ayat. Hai Muhammad,
katakan kepada umat-umatmu dimanapun mereka berada, termasuk yang ada di Lubuk Linggau, ya, yang di Pamenang juga, itu ada beberapa rombongan kita di Pamenang, dari Bangko itu, dan juga dari Solo, ya, juga ada peraturan dari Allah. Katakan kepada umat-umat di mana berada, kalau dia mengharapkan kasih sayang Allah, ingin rahmatnya Allah, ingin barokahnya Allah, ingin rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan dengan syarat fattabi'uni, ikut baginda Muhammad SAW, ikut ajaran beliau dulu. Tidak ikut baginda Muhammad, tidak mungkin dapat. Tidak mungkin dapat. Seperti Ustaz Fahmi mengatakan, pegang Al-Quran toh, tidak mungkin. Coba saya mau tanya, siapakah orang yang mampu hidup di dunia dengan Al-Quran tanpa hadis? Saya mau tanya coba. Ulama sebesar, sekuat apapun, seluas apapun ilmunya, tidak mungkin dia hidup di dunia hanya dengan Al-Quran. Tidak mungkin, nonsen. Loh, kenapa Beb? Bukti yang paling sepele. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sholat fardu di dunia. Di Al-Quran diperintahkan untuk sholat fardu di dunia. Tetapi di Al-Quran Allah hanya menerangkan waktunya, waktu fajar, dan di waktu tegaknya toba atau tengah hari, dan waktu masuk maghrib. 3 waktu di Al-Quran. Tetapi mengapa kita sholat ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya? Dari mana? Allah perintahkan kita sholat di Al-Quran dengan 3 waktu tadi itu. Allah tidak menjabarkan harus sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, duhur, asar, isya 4 rakaat. Cari Al-Quran terbitan manapun, tidak ada itu semua. Tapi mengapa kita menjalankannya? Karena kita shollu kama ra'aitumuni usolli, kita ikut baginda Muhammad SAW, berarti ikut hadis. Kalau cuma Al-Quran toh tidak bisa jalan kita. Allah perintahkan kita sholat, bagaimana caranya? Tidak tahu. Mau apa kamu mau sholat? Gimana? Tidak tahu. Karena diperintahkan sholat dari jabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Jadi tetap kalau hidup kita mau selamat, ikut baginda Muhammad SAW. Apapun perintah Allah yang ada di Al-Quran tidak mungkin bisa kita jalankan tanpa kita berkiblat kepada baginda Muhammad. Tidak mungkin. Orang sekarang tak ada model-model zaman sekarang ini ya, yang jelas itu seperti, mohon maaf, tetangga saya di Solo, ya, itu ada MTA. Jadi kalau ada Al-Quran tidak mau, harus Al-Quran. Gimana mau bisa melakukan yang sempurna? Ya, bagaimana mau sempurna? Masalah toharoh di Al-Quran tidak dijelaskan. Perintah toharoh tidak ada penjelasannya. Penjelasannya dengan hadis Rasul SAW. Nah, ini kita ini harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini tidak mungkin akan bisa bermanfaat dan tidak mungkin bisa berhasil sempurna tanpa kita itba baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut apa? Ikut dalam kehidupan beliau sehari-harinya, ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hidup di bermasyarakat ikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan bagaimana Rasulullah. Beb, kalau kita ikut Rasulullah tidak mungkin bisa 100%. Memang tidak harus 100%, tidak mungkin bisa 100%. Kita bayangkan Rasul itu di waktu sholat, pernah sekali waktu istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di waktu tengah malam bangun mencari baginda Muhammad di sebelah tempat tidurnya, di ranjangnya, dia sebelahnya tidak ada. Istri beliau tadi Sayyidatuna Aisyah waktu itu mencari di mana, ternyata dilihat baginda Muhammad lagi sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala tengah malam. Dilihat sampai kakinya bengkak Rasul. Tengah malam sujud sampai kakinya bengkak. Kita bayangkan berapa ribu rakaat itu beliau jalankan. Nah, kalau kita ikut 100% baginda Muhammad, pernahkah kita sholat sampai kaki kita bengkak? Sebagai mau tanya, jidat lah, ya jidat. Sudahkah pernah jidat kita sampai lecet?
boro-boro recet. Kita Allahu Akbar aja begitu, Allah, aduh, saya punya sendal baru lagi belum saya masukkan, ya Allah, di masjid hilang kali dia. Rasul begitu Allahu Akbar sudah hilang. Hanya ada beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di waktu beliau ini sumpah, ya Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, hibur saya. Untuk apa? Sujud kepada Allah. Hiburan baginda Muhammad, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita ikut baginda Muhammad harusnya semacam itu, sumpah sujud. Tapi enggak, sumpah kita pegang HP, sumpah kita tamasya, jauh. Tapi tidak ada salahnya, tidak keliru, ya. Karena kita iman kita jauh dengan baginda Muhammad, jauh sekali. Cuman maksudnya kalau kita ingin selamat, usahakan kita paksakan iman kita setiap waktu bertambah terus ke iman kita pada Allah SWT. Kalau hari ini misalnya saya sholat berjamaah di masjid hanya dapat 3 waktu, usahakan besok 4 waktu, usahakan besok lagi 5 waktu, begitu teruslah. Kalau hari ini saya belum baca Al-Quran, besok usahakan baca Al-Quran. Al-Quran baru bisa saya baca hanya dengan satu lembar, besok bikin 2 lembar. Ada peningkatan. Itu sudah ikut baginda Muhammad SAW. Kalau 1% tidak mungkin bisa. Ya. Terjadi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tatkala beliau telah meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia, datang kepada putrinya, istri Rasulullah tadi, Sayyidina Aisyah ini ada putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi, wahai putriku, aku ayahmu ini berusaha untuk menjalankan semua yang dijalankan oleh baginda Muhammad SAW. Berusaha menjadi, insya Allah tidak satu pun yang terlepaskan. Cuman saya mau tanya, apa yang belum pernah saya lakukan dari amal baginda Muhammad SAW? Wahai ayahku, baginda Muhammad ini ada satu amalan yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Apa itu? Setiap paginya beliau datang ke satu pasar. Di situ ada orang minta-minta, orang wanita tua buta. Beliau setiap pagi menyuapi kurma kepada orang buta tadi. Kurma tadi setelah dikunyahnya terlebih dahulu baru disuapkan kepada orang buta tadi. Tapi orang buta tadi itu waktu disuap oleh baginda Muhammad mengatakan, hei si fulan, dipegang, hei si fulan, engkau jangan ikut sama Muhammad. Dia penyihir, dia pendusta, dia celaka, macam-macam dimakinya baginda Muhammad SAW. Tetapi yang menyuapi adalah baginda Muhammad. Jadi menghina Rasulullah di depan baginda Muhammad sendiri. Setelah itu, oke, pulang Rasulullah. Besok paginya dengan waktu yang sama diulang lagi, dikunyahkan kurma, disuap lagi. Mengatakan apa? Hei si fulan, aku jangan ikut Muhammad si pendusta, habis peris Rasulullah. Dimaki, tidak marah Rasulullah. Berjalan terus semacam itu. Sampai akhirnya beliau wafat. Beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan meneruskannya. Setelah tanya dari putrinya, mengatakan ini amalannya. Oke, besok mau saya jalankan supaya saya bisa sempurna ikut sama baginda Muhammad SAW. Paginya dia datang ke pasar itu, masih ada orang buta tadi itu, dikunyahkan kurma, disuapi. Waktu menyuapkan kepada orang buta tadi, bukan cacian kepada Rasulullah yang keluar. Hei si fulan, siapa engkau ini? Engkau bukan orang yang biasa menyuapi diriku. Tanganmu kasar. Yang kau masukkan padaku adalah makanan yang berbeda dengan yang biasa-biasanya itu. Siapa engkau? Menangis Sayyidina Abu Bakar mengatakan, si fulan, ketahuilah aku Abu Bakar As-Siddiq yang biasa menyuapi engkau adalah baginda Muhammad SAW yang engkau caci maki setiap waktunya, dan beliau telah wafat sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat orang tersebut. Manfaat hidupnya. Lah, itu bukan berarti 100% mengikuti, tidak. Kenapa? Bukti sudah berusaha mengikuti dan ketahuan bahwa ini bukan Rasulullah. Nah, itu menunjukkan kita ini ayo jalankan kehidupan kita sesuai dengan ajaran baginda Muhammad SAW sedikit demi sedikit di rumah tangga kita. Dari hal yang terkecil, makan dengan baca doa, usahakan tangan kanan, duduk, ya. Coba saya mau tanya dulu. Misalnya kita makan dengan tangan kanan kan ya? Kita makan nasi dengan tangan kanan. Makan pisang, tangan kanan ya. Waktu kita minum, tangan kanan. Waktu kita mengambil sesuatu dengan tangan kanan. Coba saya mau tanya, kira-kira kalau Anda makan tahu, tangan apa? Ya? Makan tahu? Tangan kanan. Kalau makan tahu sama cabai,
Kira-kira kanan kiri. Loh Beb, zaman Rasul tidak ada cabai Beb. Maksudnya di waktu kita makan apapun usaha dengan tangan kita, ini yang sepele sekali. Minum usahakan dengan duduk. Loh, bagaimana kalau kita makan tahu atau tempe tadi dengan cabai? Ya makan tahunya gigit, taruh, ambil lombok cabainya kan. Jangan tangan kiri, jangan gini-gini. Tidak ikut bagi damai. Nah, hal yang sepele ini kalau kita jalankan, insya Allah kita yang besar bisa kita lakukan. Kita mau menjalankan hal yang berat-berat, tahajud, tapi di kamar mandi, masuk kamar mandi, mendahulukan kaki kanan tidak dirubah, tanpa doa, tidur tanpa doa. Nah, yang kecil kalau tidak kita jalankan, yang besar sulit. Padahal kalau kita ikut baginda Muhammad SAW, amalnya beliau kita jalankan dari yang terkecil, kita jalankan semua. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan yang cinta Allah pada diri kita. Kalau Allah cinta pada diri kita, kira-kira di mana tempat kita ini? Tidak bisa dibayangkan, pasti surga. Bahkan bisa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah. Kan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya apa? Ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hal yang terkecil. Ini kalau yang kecil kita biasakan, yang besar mudah. Loh Beb, saya sudah terbiasa Beb dengan sholat kepada baginda Muhammad. Saya bersolat sampai 70.000 selama 1 minggu, 70.000 kali Beb, bahkan 100.000 kali. Bisa. Kenapa? Saya punya hajat, kepengen punya mobil Beb. Jadi amal banyak dilakukan, tapi ada hajatnya dunia. Kepengen naik pangkat, kepengen punya mobil, kepengen punya pacar. Setelah dapat, lepas, tidak baca lagi. Lah ini loh, bukan di jumlah banyaknya, tapi istiqomah kita yang diminta Rasulullah. Makanya yang kecil kita jalankan, ayo. Dengan yang tua kita hormat, dengan yang kecil kita sayang, utamakan yang wanita kita muliakan, yang laki-laki harus mengayomi, menjaga. Ini hal semacam ini yang kecil-kecil kita jalankan, kita akan mudah menjalankan hal lainnya. Nonsen, kalau yang kecil kita tinggalkan, yang besar kita jalankan, tidak mungkin bisa lah, pasti. Mau sholat sampai bengkak gimana? Maka tidak baca doa. Ya. Jadi semua itu kalau kita ingin selamat, dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikut baginda Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dosanya banyak, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa subhanallah. Hanya baginda Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliaulah penyelamat diri kita. Beliaulah yang menjadi tumpuan harapan kita dan di akhiratnya Allah ada baginda Muhammad SAW. Yang kita harapkan syafaatnya baginda Muhammad SAW. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad kalau kita tidak mengenal beliau? Tidak pernah menyebut nama beliau. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW? Otomatis orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW yaitu orang yang sering menyebut nama beliau. Ibarat HP lah. Di waktu saya menelpon Anda, telepon pertama saya lontarkan kepada Anda yang keluar nomor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan siapa ini? Dengan Fahmi dari Solo. Oke, langsung ada si Fahmi Solo. Telepon yang kedua saya keluar nama saya, karena sudah pernah kontak. Telepon ketiga, keempat sudah nama saya keluar. Baginda Muhammad pun semacam itu. Di waktu kita belum pernah menyebut nama baginda Muhammad, tidak terkenal nama kita. Di waktu kita menyebut nama Rasulullah SAW, kita sebut nama beliau, nama kita tercantum. Karena setiap kita sholawat kepada baginda Muhammad, disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini berkumpul para umat-umatmu di masjid An-Nahl ini bersolat kepadamu. Sahabat si fulan, masuk ke kontak Rasulullah langsung. Masuk. Untuk sholat kita kedua langsung masuk tanpa kita perantara lagi, tanpa tadi dengan malaikat langsung nama kita keluar. Makin sering kita sebut nama baginda Muhammad, makin di atas nama kita. Orang yang tidak pernah menelpon diri kita, ya tidak masuk kontaknya, di bawah sendiri. Begitu orang yang sering telepon, otomatis kontaknya ada di atas terus. Kita buka memori kita, oh si fulan
Habis telepon, ini sih habis telepon kelihatan. Makin banyak sholawat, makin masuk di atas peringkat kita di hadapan baginda Muhammad SAW. Otomatis yang peringkat atas ini yang paling mudah diraih oleh Rasulullah untuk dapat syafaat. Nah kita bayangkan, kita di tempat ini berapa banyak kita sholawat tadi. Dari jam 8 ya, sampai sekarang jam setengah 3 ini. Jam waktu zuhur. Kita bersolawat, berapa banyak sholawat kita ini. Berapa banyak nama kita tercantum di HP baginda Muhammad, di kontak Rasulullah. Siapa yang untung kita? Kita sholat yang untung kita, bukan baginda Muhammad SAW. Maka Allah perintahkan fattabi'uni, ikut Rasulullah, supaya kita ini bangga, kita bahagia. Umat manusia dari mulai Nabi Adam AS sampai umat terakhir nanti bersolat kepada baginda Muhammad tidak mengangkat derajat Rasul sama sekali. Ini hari di Masjid An-Nahl bersolat orang 1000, terus derajat diangkat? Enggak, sama sekali tidak diangkat oleh Allah SWT. Manusia satu dunia tidak bersolat terus turun derajatnya, tidak pengaruh. Salawat kita tidak pengaruh untuk baginda Muhammad, untuk diri kita sendiri, untuk diri kita. Makin kita salawat, makin kita yang beruntung. Dikenal Rasul, diingat Rasul, dan kelak di akhirat yang dapat syafaat pertama itu. Maka ada ulama mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu para ulama, jumhur ulama mengatakan hidup di dunia yang nikmat, selamat, hidup di akhirat selamat, jauh neraka. Ada ulama yang mengatakan bukan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb, aku minta kehidupan enak di dunia, selamat di dunia, baik di dunia. Menjadi apa? Baik kita menjadi orang yang kenal Rasul, sering bersolat kepada Rasul, itu orang yang paling baik di dunia. Jauh loh deh. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb, aku minta kehidupan di dunia hidup yang baik. Orang yang enak, hidupnya selamat, bahagia, dapat harta banyak, keluarga harmonis dan sebagainya. Tapi ini tidak. Jadikan aku orang yang baik dunia dan apa? Sering bersolawat kepada baginda Muhammad. Itu mintanya. Setelah banyak sholat di dunia, otomatis namanya terkenal oleh Rasulullah. Wa fil akhirati hasanah, nanti di akhirat dikenal oleh kebaikan. Di situ dicari Rasulullah. Waktu baru mengatakan ha analah, dicari apa? Kontaknya dibuka. Subhanallah. Ini aku waktu membagi syafaat. Coba kumpul umat manusia, pada bingung semua, kumpul. Di satu lapangan dikumpulkan semua umat baginda Muhammad, ditarik satu garis. Ayo kumpul, yang saya panggil ke sebelah kiri. Dibuka dari kontak A pertama di HP Rasulullah. Ini yang sering telepon Rasulullah. Iya, buka pertama. Abdurrahman Fahmi. Wah, kanan kiri. Ya, terus satu persatu dipanggil ya. Terus sampai kontak Z paling akhir. Yang pernah sholawat disebut satu persatu Rasulullah dipanggil dari kontaknya. Kepanggil semua. Ada sebagian yang tersisa. Yang dipanggil tadi ini akan dibawa oleh Rasulullah, direkomendasikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini umat-umatku di dunia yang sering menyebut namaku. Aku minta kepadamu, izinkan aku berikan surga tanpa hisab. Termasuk insya Allah yang ada yang bisa hal semuanya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Digandeng Rasul kepada surganya Allah tanpa hisab. Jalan tol, langsung surganya Allah. Nah yang tersisa kata dia Rasulullah, aku ini umatmu di dunia, kenapa aku tidak kau panggil? Masa? Coba namamu siapa? Upin Ipin. Wah, tidak ada namamu di sini. Nggak ada, saya kontak saya ada. Oh betul, kamu. Saya Pinocchio, nggak ada. Kamu Sodro, nggak ada. Ya sudah, mohon maaf, yang tidak terpanggil berarti tidak pernah nyebut saya di dunia. Tidak mau sholawat, mohon maaf, Anda hisab dengan Allah sendirilah. Jangan masa nikmat. Hisab dengan Allah ini berat. Hisab dengan Allah ini berat. Kita di surga tanpa hisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya Allah langsung tanpa hisab berkat baginda Muhammad. Yang dihisab oleh Allah ini berat. Ada yang dihisab setahun, ada yang dihisab 1 minggu, ada yang dihisab paling 1 hari, beb. Jangan masa ringan. 1 hari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah mengatakan di Al-Quran, 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Dan bayangkan, jam rasa nikmat. Saya hisab gampang lah dengan Allah. Kita ayo hisab dengan Allah, tidak apa-apa. Paling cuma 1 hari, paling cuma 7 hari. 7 hari kali 1000, 7000 tahun.
Dihisab oleh Allah. Yang di surga sudah makan tidur, sudah segala macam, sudah fitness, sudah kompleks segala macam. Ini mesti dihisab. Sulit. Lah, yang menghilangkan hisab ini siapa? Baginda Muhammad SAW. Wa fil akhirati hasanah. Ini loh. Kebaikan di akhirat dapat syafaat Rasul, digandeng kepada surganya Allah oleh baginda Muhammad, itu kebaikan di akhirat. Otomatis kalau sudah digandeng Rasul kepada surganya Allah, wa qina adzabannar, pasti jauh api neraka. Yang dihisab belum tentu jauh api neraka. Waliyadzubillah. Dan insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat berkat baginda Muhammad SAW dan jauh dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini katanya takut nanti gulingnya selah dingin gitu. Keburu dingin, jadi kata saya cocok. Ya, tapi kelihatannya yang bikin sate sudah capek yang kipas-kipas. Ya alhamdulillah. Jadi intisarinya, jadikan hidup kita manfaat di dunia. Dengan apa? Cari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu akan kita dapatkan kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita lepas daripada Al-Qur'an dan hadis Rasul, tidak mungkin kita lepas daripada baginda Muhammad SAW untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ikut terus kepada baginda Muhammad SAW supaya hidup kita barokah, manfaat, dan insya Allah kita semua terselamatkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kita, di alam kubur kita, dan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah muliakan diri kita insya Allah menjadi orang-orang yang manfaat di dunia kita, dan insya Allah dengan itu kita akan menjadi orang mendapatkan keselamatan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Dan Allah muliakan diri kita dan dzurriyyah kita semua insya Allah bisa memandang wajah baginda Muhammad SAW. Ya Rabb, di dunia ini ya Allah, di dunia ini ya Rabb, baik secara yaqdatan atau kita mimpi, atau kita bisa berziarah kepada Nabi Muhammad, dan kelak di alam kubur kita berjumpa baginda Muhammad SAW, dan kelak di akhirnya Allah pun berjumpa dengan baginda Muhammad SAW dalam keadaan beliau ridha kepada kita sekalian. Dan insya Allah kumpulan kita di malam hari ini menjadi sababiah kita insya Allah kumpul bersama kelak di syurganya Allah Subhanahu wa taala, bersama kedua orang tua kita, bersama anak istri suami kita, hadetolan kita, guru-guru kita di syurganya Allah, bersama orang yang paling mulia, pemilik syafaat, pemilik syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad SAW, tanpa hisab, tanpa adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah berikan pada kita umur yang barakah, umur yang manfaat, sehingga kita semua jadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ardi hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yuhassin akhlaqana wa adabana wa yuhassin akhlaqana wa adabana wa yus'alkan hissiyah wal ma'nawiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabb Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil umur wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa hawwin 'alaina fi saqratil maut wa najata minan nar wa 'afina hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika arhamid bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi niyatil qabul bi sirril fatihah. Terima kasih kepada Jubillah Habib Ali Sikap yang telah memberikan ceramah yang judulnya luar biasa, kambing versus anjing. Jadi nanti kali ini kalau ada yang menengok, apa kajiannya kambing versus anjing. Tapi kalau yang masalah boleh kambing malam ini saya gimana itu. Ada kuliah. Terima kasih kepada Habib Hamid dan luar biasa nasihat yang sangat bermanfaat. Kita suruh tutup dengan doa majelis, kita baca salawat satu kali. Salatullah salamullah ala
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.